Eh, untuk SEA Games, kemarin rekaman yang kami dapatkan karena beliau merekam langsung di hadapan kami, kita belum siapkan banyak bukti untuk SEA Games. Tapi yang pasti bahwa dugaan ada permainan itu terjadi. Ini yang kami dapat dari klien kami ya. Itu terjadi dari hasil rekaman kita bisa menduga. Pertanyaannya adalah apa tindak pidana mana yang kemudian tadi sudah didampingi untuk dilaporkan. Kita kami tegaskan kembali bahwa tindak pidana terjadi dari tahun 2000 sampai 2015, Mas. 15 tahun terjadi. Kebanyakan dari bukti yang kami miliki itu terkait beberapa games dan beberapa tindak pidana memang sebelum 2015. Itu kebanyakan ada 2015, kebanyakan 2010 sampai 2015. Tapi kalau pertanyaan tadi SEA Games, sejauh ini masih hasil rekaman tadi yang kami dapat, dan itu kami bisa pastikan sebagai advokat ya, yang kemudian melihat dan kemudian klien kami merekam, kami bisa pastikan itu kami dapatkan sebelum pertandingan dimulai. Tambahan, kami nggak ingin menuduh siapapun, Mas, karena ini pengakuan dia. Kami juga harus mengklarifikasi pernyataan dia, apakah itu benar apa tidak. Tapi kami minta dia serius untuk melaporkan, untuk membongkar, dan memberikan bukti-bukti. Kami punya kontrak dengan dia sepanjang dia mau membuka, mau membongkar, mau memperbaiki dengan serius, kami terus akan dampingi. Tapi kalau kemudian dia tidak serius, kalau kemudian dia mundur, kami juga berpikir ulang untuk mendampinginya. Kami selama ini serius mendampingi karena demi kemajuan sepak bola di Indonesia. Seperti itu. Nah, kami nggak ingin menuduh siapapun, kami nggak tahu siapa yang terlibat, tapi kami menerima informasi dari dia. Kami mendengarkan dan meminta dia merekam percakapan dia dengan yang dia bilang investor. Seperti itu. Ada dua pertanyaan. Pertama, klien Anda ini BS, apakah dia menceritakan soal mungkin dugaan ya, kasus di mana Indonesia kalah dari Malaysia pas final AFF 2010. Kedua, apakah klien Anda ini juga mengetahui bahwa ataupun misalnya ada hubungannya kasus ini dengan tertangkapnya warga negara Indonesia ya, bersama 3 orang lainnya oleh polisi Singapura yang dalam kasus dugaan Timor Leste lawan Malaysia. Ya, kalau sejauh ini dia mengetahui mengenai yang ditangkap kemarin, ya dia mengetahui. Tapi memang karena bukan dia yang ikut terlibat di sana, dia tidak bisa memastikan begitu saja. Karena memang ketika dia berbicara sesuatu, yang kami minta adalah harus didukung dengan bukti-bukti dan fakta-fakta, sehingga apa yang dia sampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan. Hanya itu. Saya hanya bisa mention seperti itu. Jadi yang sepanjang ini sampai saat ini yang kami miliki, data-data yang memang sudah kami miliki dan sudah memang didukung dengan bukti-bukti kuat, itu kami sudah serahkan ke Barreskrim. Tapi untuk berkaitan dengan kasus yang seperti Mas yang tadi pertanyakan, karena memang mengetahui ya, tapi memiliki bukti-bukti pendukung yang kuat sebagai untuk dijadikan pertanggungjawabkan ketika mengeluarkan statement, itu dia tidak dimilikinya. Makanya saya tidak bisa berkomentar lebih jauh mengenai pertanyaan itu. Berapa banyak bukti yang diajukan ke Barreskrim? Kalau bukti-bukti yang diajukan ke Barreskrim, kalau dilihat dari kasus itu sangat banyak sekali kasusnya. Bukti-bukti yang kita ajukan ke Barreskrim itu ada rekening bank, akan disampaikan juga transfer bukti alur rekening korannya. Nah, terus juga di setiap kejadian, di setiap kasus itu kita juga sudah memiliki saksi orang-orang ataupun saksi-saksi yang mau memberikan kesaksiannya. Itu tadi seperti saya bilang, bahwasanya tidak hanya klien kami ini aja yang akan membuka, tapi nanti ketika diperlukan oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan, ini para saksi ini yang terdiri dari manajemen, salah satu tim, nah terus juga pelatih dan juga pemain ini bersedia untuk dipanggil dan menjadi saksi di Barreskrim. Itu sama ya, beberapa rekaman percakapan yang memang terkait dengan kasus yang tadi kita laporkan. Kalau Anda sebutin bahwa ada dari tahun 2000 sampai 2015, itu kan berarti 3 periode ya? Iya. Saya tidak salah. Dari zaman Pak Nurdin Halid juga, mungkin Pak Johar, atau mungkin silakan hitung zamannya Pak Niam
Ya. Apa benar 3 periode atau 4 periode? Saya kalau masalah periodenya kita tidak ini ya, tapi memang dari kronologis yang dia sampaikan dari memang kasus pertandingan klub mana lawan klub mana, pengaturan skornya kayak gimana, siapa yang harus menang, terus siapa yang saksinya, siapa bertemu siapa, orangnya siapa, dan uangnya berapa, itu kita sudah sampaikan semua ke Mabes Polri dan juga bukti-buktinya. Tapi kalau memang karena kami tidak meruntut per periode kepengurusan PSSI ya, karena yang kita laporkan adalah proses adanya tindakan pidana penyuapan dan pengaturan pertandingan dari pertarungan di sana.